Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Apa kabarnya Pak Nasir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Nasir, maaf nih saya mengganggu waktunya Pak Nasir ya. Siap, Pak Iwan. Ya, bahwa begini, ada rencana saya akan mengobservasi pembelajaran Pak Nasir. Kemudian tentu sebelum mengobservasi saya akan melakukan pra-observasi. Kemudian nanti setelah observasi saya juga akan melakukan dengan Pak Nasir yang namanya pasca observasi. Nah, rencana pada hari ini yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober saya akan melakukan pra-observasi dengan Pak Nasir. Ya, tentang hal yang berkaitan, segala hal yang berkaitan dengan nanti persiapan observasi Pak Nasir ya. Oke. Pak Nasir itu guru apa nih Pak Nasir? Guru seni budaya. Seni budaya ya, memegang mata pelajaran seni budaya ya. Pak Nasir, rencana nanti ketika observasi pembelajaran di kelas apa nih? Insya Allah di kelas 7G. 7G ya. Kapan nih? Hari Senin tanggal 29 Oktober ya, berarti pekan depan ya. Jam ke berapa tuh kelas 7G? Jam 89. Jawaban yang berarti setelah duhur ya? Iya. Berapa orang tuh kelas 7G itu ada? 7G jumlah muridnya ada kurang lebih 30-an, 30 orang. Iya, 30-an ya. Pak Nasir, materi apa nih kira-kira yang pekan depan akan dipraktikkan ketika diobservasi oleh saya? Untuk materinya, saya akan mengambil tentang ini, menemukan pola organis. Oh, menemukan pola organis. Organis ya, materi itu. Nah, untuk pencapaian materi itu kan dibutuhkan tujuan-tujuan ya. Oke. Tujuannya apa nih kira-kira tujuan pembelajarannya Pak Nasir? Ya, baik. Tujuan pembelajarannya untuk seni budaya, terutama seni rupa. Untuk materi besok, hari Senin, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengamati dan menemukan pola organis yang ada di sekitar mereka. Itu satu ya. Satu. Yang kedua, siswa dapat menggunakan pola organis yang ditemukan sebagai dasar dalam membuat desain. Dasar membuat desain. Itu tujuan tersebut diharapkan bisa tercapai selama 2 jam pelajaran ya. Insya Allah bisa ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ya, di kelas 7G tadi kan. Baik Pak Nasir. Materi sudah, tujuan sudah. Sekarang Pak Nasir kan dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira aspek pengembangan yang akan ditingkatkan atau yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir apa saja nih, Pak Nasir? Baik, aspek yang akan dikembangkan ada 2. Yang pertama, insya Allah saya sebagai gurunya akan mendemonstrasikan tentang pola organis untuk menentukan desainnya. Itu. Jadi kemampuan Pak Nasir dalam mendemonstrasikan yang akan dikembangkan ya. Terus yang kedua Pak Nasir? Yang kedua, aspek pengembangan kepada peserta didik, yaitu tentang mereka harus bisa berdiskusi tentang pola organis sebagai pola desain. Pola desain ya. Jadi kemampuan bukan kemampuan keaktifan anak melalui diskusi ya. Anak di diskusi nanti. Oleh Pak Nasir. Jadi ada 2 kemampuan yang akan dikembangkan ya. Kemampuan Pak Nasir sebagai guru seni rupa dalam mendemonstrasikan dan kemampuan anak mengaktifkan anak untuk berdiskusi. Mengaktifkan anak melalui metode diskusi. Baik, itu ya 2 hal. Untuk mengembangkan itu dan untuk mencapai tujuan tadi, apa saja nih yang dipersiapkan oleh Pak Nasir mulai dari sekarang nih? Persiapannya yang pertama tentu modul ajarnya. Modul ajar. Kedua, bahan-bahannya. Mulai dari si anak nanti disuruh membawa media yang ada di sekitar mereka di sekolah, di kelas. Misalkan ada contoh motif daun, mereka disuruh ngambil motif ngambil daun sebanyak 5 daun yang berbeda untuk jadikan pola desainnya. Pola desainnya ya. Oke. Jadi Pak Nasir termasuk mungkin instrumen-instrumen juga ya, instrumen untuk asesmen, penilaian juga udah siap-siap ya. Ada. Iya, alhamdulillah. Berarti optimis ya akan sukses ya minggu depan ya Pak Nasir. Optimis. Iya, karena persiapannya kan udah begitu matang ya.
Baik Pak Nasir, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat nanti penampilan Pak Nasir dalam mengajar ya dengan anak-anak kelas 7G, dan saya berharap dengan persiapan dengan tadi yang diungkap oleh Pak Nasir mulai dari materi, tujuan, aspek yang dikembangkan, saya berharap dan insya Allah Pak Nasir, saya yakin Pak Nasir bisa melakukan praktik pembelajaran dengan baik ya. Insya Allah. Iya, Pak Nasir terima kasih atas wawancara praobservasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah kemarin dijelaskan, masih ingat?
bisa membuat pola organik, menerapkan pola organik, atau menemukan pola organik. Nanti di sini Bapak ada banyak bentuk daun. Boleh dilihat di sini ya. Di sini ada daun. Ada beberapa daun bisa dilihat. Ini daun ini bisa dijadikan sebagai pola organis.
Dua kali. Untuk sore. Untuk malam. Kami. Untuk siang. Untuk sore. Untuk pagi. Untuk malam. Tapi masih ada yang malam. Harusnya yang bunyi putri ya, sebelah sini. Gadang ya. Ya udah. Silakan berkelompok ambil satu jenis daunnya. Di sini daunnya. Ya, diinstruksikan dengan temannya. Sudah dipilih, silakan kalian satu berkelompok ya. Diskusikan dulu dengan temannya. Mau yang mana? Pilih daunnya satu. Ini.
Yuk, kemudian siapa ini? Awas, sayangnya harus bagus. Pagi bawah kecil. Ya, ya. Biasanya pakai sini dulu. Pakai penuh ya, gambar lagi daun. Oi, Pak. Abai ubaranon. Da angkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Nasir? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Alhamdulillah. Pak Nasir, dulu kan kita tanggal 22 Oktober 2024 saya mengadakan praobservasi dengan Pak Nasir. Kemudian pada tanggal 28 Oktober hari Senin jam ke-8 ke-9 pukul 12:30 siang sampai pukul 1:30 lebih kita observasi ya Pak Nasir. Nah, hari ini saya akan menindaklanjuti proses pra dan observasi dengan pasca observasi ya Pak Nasir ya. Jadi izinkan saya nanti menanyakan ataupun mengajukan hal-hal yang bersifat pertanyaan kepada Pak Nasir hubungannya dengan proses observasi yang telah saya laksanakan terhadap Pak Nasir ya Pak Nasir. Ya. Begini Pak Nasir kan dulu tanggal 28 telah mengajar ya di kelas 7G ya Pak Nasir ya. Ya. Bagaimana perasaan Pak Nasir itu ketika mengajar? Baik. Perasaannya gado-gado. Apa nih gado-gadonya nih? Deg-degannya ada ya. Terus alhamdulillah intinya bisa mewakili guru-guru SMP 19. Perasaannya senang ya. gembira karena ada dipilih sama Pak Ustadz Ilham untuk observasi ya. Observasi guru model. Iya, jadi perasaannya senang ya. Senang. Pokoknya segala langkah yang telah dirancang di modul ajar itu telah dilaksanakan dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang penilaian Pak Nasir sendiri terhadap performa Pak Nasir ketika mengajar saat itu gimana nih? Penilaian diri sendiri. Iya, diri sendiri nih. Gak apa-apa, diungkapkan saja. Untuk menilai diri sendiri, kalau menurut sendiri pasti dibagus-bagusin Iya, ya. iya. Yang menilainya pasti Pak Ustadz sendiri lah. Iya. Saya waktu mengajar waktu itu ya. Iya. Pak Ilham sama anak-anak mungkin yang menilai. Kalau perasaan saya semaksimal mungkin bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak. Ya. Iya. Jadi performanya Pak Nasir, menurut Pak Nasir dianggap baik ya. Iya. Maksimal ya, udah maksimal. Baik Pak Nasir, di praobservasi kan ada 3 pengembangan yang akan dipraktikkan atau dilaksanakan ketika observasi kan ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, lalu kemampuan Pak Nasir dalam mendemonstrasikan menggambar desain di papan tulis, dan yang terakhir bagaimana Pak Nasir mengaktifkan diskusi kelompok. Nah, 3 pengembangan yang direncanakan pada praobservasi tersebut ketika pelaksanaan mengajar bagaimana nih? Apakah dapat memenuhi pengembangan tersebut atau bagaimana menurut Pak Nasir? Yang kemarin kita laksanakan alhamdulillah bisa dipenuhi. Itu kan sesuai dengan CP CP dan TP-nya ya. Kita pelajari bersama anak-anak. Alhamdulillah tercapai ya semua itunya. Semua yang dikembangkan ya. Ada ya. Baik itu proses diferensi konten, proses dan produknya. Ya, kemudian juga kemampuan Pak Nasir memperagakan ya atau demonstrasi dan mengaktifkan juga ya. Jadi sudah dianggap dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak Nasir ya. Baik. Iya. Saya akan mengamati ya proses Pak Nasir ketika mengajar di kelas 7G. Mungkin saya minta izin ke Pak Nasir, saya akan memberikan mengungkapkan catatan-catatan ya Pak Nasir ya. Iya. Izinkan saya, boleh kan? Boleh. Ya, oke Pak Nasir. Begini Pak Nasir, setelah saya mengamati proses pembelajaran yang Pak Nasir laksanakan tempo hari pada tanggal 28 Oktober itu di kelas 7G siang hari, ada beberapa hal. Yang pertama, saya melihat bahwa pengembangan di pembelajaran berdiferensiasi sudah dilaksanakan, betul. Jadi ketika Pak Nasir kaitannya dengan strategi konten, Pak Nasir kan membawa beberapa daun ya, bukan hanya 1, 2 atau 3, bahkan ada 6 atau 7 ya. Itu kan untuk kaitannya dengan konten ya, jadi bermacam-macam daun, contoh daun ya, yang nanti akan ditiru atau dipraktikkan ya. Kemudian yang kedua, Pak Nasir juga diferensiasi prosesnya.
ketika Pak Nasir menanyakan tentang kepada anak-anak kan sebelum pembagian kelompok itu, apa itu desain ya, kemudian apa itu tipe-tipe yang ada, apakah desain itu punya tipe-tipe dan lain sebagainya, itu kan secara individual. Dan kelompok ketika tiap siswa dikelompokkan, kemudian berdiskusi untuk membuat desain berdasarkan daun yang dipilih. Nah, itu kan strateginya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga produk. Jadi Pak Nasir mempersilahkan kepada anak-anak untuk memilih daun yang akan dijadikan contoh desain kan. Dan anak-anak tiap-tiap kelompok kan berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dapat gitu. Kemudian yang kedua yang dikembangkan menurut catatan saya adalah kemampuan Pak Nasir dalam memperagakan atau dalam mendemonstrasikan. Pak Nasir kan sudah nampak tuh mendemonstrasikan contoh daun, kemudian Pak Nasir juga menggambar desain daun ini di papan tulis kan ya sudah. Kemudian kemampuan Pak Nasir dalam pengembangan yang ketiga dalam mengaktifkan anak berdiskusi. Jadi Pak Nasir setelah memberikan perintah-perintah kan Pak Nasir tidak diam tapi berkeliling ya ke tiap kelompok, lalu anak-anak yang kurang aktif oleh Pak Nasir dimotivasi untuk aktif. Jadi itu catatan yang saya berikan kepada Pak Nasir ketika saya mengadakan pengamatan observasi. Jadi memang intinya ketiga pengembangan yang Pak Nasir rencanakan ketika pra observasi sudah dapat semuanya. Itu catatan saya Pak Nasir. Nah, barangkali apa tanggapan Pak Nasirnya tentang catatan yang telah saya ungkapkan barusan nih? Tanggapan dari saya ya. Saya berterima kasih pada Pak Ilham sudah mengapresiasi pelajaran saya waktu di kelas 7G. Banyak masukan gitu. Masukan, kritik, saran untuk membangun gitu. Sebagai peningkatan nanti dalam pembelajaran berikutnya ya. Baik. Pak Nasir kan itu ada 3 aspek pengembangan. Untuk kedepannya Pak Nasir, ada gak selain 3 aspek itu yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir? Selain yang 3 itu? Baik, untuk pengembangan di kelas berikutnya, mungkin untuk materi sama ya tentang kemarin itu memahami pola, menemukan pola geometris. Untuk di kelas lain, mungkin saya tindak lanjutnya apa, Pak? Enggak, dari segi pengembangan dulu. Yang akan dikembangkan kalau kemarin kan 3 ya. Sekarang mungkin ada nggak pengembangan yang lain, aspek yang lain? Pengembangan yang lain mungkin dilihat dari ini ya, alat dan bahan. Alat dan bahan. Media pembelajarannya juga akan beda dengan kelas yang sudah-sudah. Gitu. Mungkin nanti akan dikombinasikan dengan berbasis teknologi ya, teknologi. Dengan teknik apa itu kalau Canva atau AI? Canva juga. Kalau kemarin kan tidak pakai Canva ya, tapi kemarin pakai contoh manual ya. Nah, itu ya pengembangan untuk kan menggunakannya. Iya. Otomatis kan kalau memakai teknologi seperti Canva, dari segi langkah-langkah pembelajaran, metode atau model juga ada pengembangan nggak? Iya. Tentu ada. Nggak ada ya. Oke, Pak Nasir. Itu untuk pengembangan lebih lanjut ya. Jadi bagaimana Pak Nasir nanti bisa mengembangkan dengan mengajar dengan pakai teknologi Canva itu ya. Baik. Nah, tadi kan sudah pengembangannya ada, kemudian aspek yang dikembangkan juga ada. Sekarang tindak lanjut dari yang Pak Nasir lakukan di kelas 7 juga ini apa nih tindak lanjut ke depannya nih? Tindak lanjut. Tadi kan Pak Nasir telah betul-betul mengajar dengan baik, pengembangannya sudah tampak. Nah, untuk kedepannya tindak lanjutnya nih, mungkin mengajar di kelas yang lain gimana nih? Tindak lanjut pembelajarannya, tindak lanjutnya tiap anak mungkin nanti ada produknya, baik itu yang manual maupun yang teknik Canva itu orang itu kalau bisa Stridik bisa menghasilkan karya yang sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Ya, baik Pak Nasir. Itu tindak lanjut yang insya Allah akan Pak Nasir lakukan ya. Langkah-langkah pembelajaran di tindak lanjut tersebut apakah masih tetap seperti yang kelas 7G? Untuk langkah pembelajarannya ini ada kombinasi ya. Ada penambahan lah. Ada penambahan ya, bukan hanya dari segi pembelajaran ya, model-model pembelajaran. Model-model juga pembelajaran dapat dikembangkan dengan lanjut ya, lebih lanjut ya.
Ya, baik Pak Nasir. Saya pikir wawancara saya dengan Pak Nasir berkaitan dengan pasca observasi ini sudah cukup ya Pak Nasir ya. Dari mulai tadi bagaimana Pak Nasir perasaannya, kemudian penilaian performa sendiri, lalu aspek yang dikembangkan, kemudian ada aspek lain juga yang akan dikembangkan dan tindak lanjutnya. Saya pikir sudah cukup luar biasa nih Pak Nasir ya di pasca observasi ini, dan kita berharap atau saya berharap semoga apa yang direncanakan tindak lanjut oleh Pak Nasir dapat berjalan dengan lancar. Dan saya mungkin nanti di observasi berikutnya apabila saya mengobservasi lagi Pak Nasir, saya sudah tidak sabar ingin melihat kembali pengembangan pengembangan yang diungkapkan oleh Pak Nasir barusan, dan saya yakin Pak Nasir bisa menindaklanjutinya dengan baik seperti yang kemarin dipraktikkan di kelas 7G. Itu mungkin Pak Nasir. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir ya. Iya.